Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sapaan firman kita pada malam hari ini bertema berjalan dalam iman dan percaya. Terambil dari Kejadian 24 ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mengenal adanya bibit, bebet, bobot. Demikianlah salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam menentukan atau menyetujui calon menantunya. Demikian pula dengan Abraham waktu meminta dan mengutus hamba yang paling tua dalam rumahnya untuk mencari calon menantu bagi Ishak anaknya. Persyaratan Abraham tersebut adalah bukti bahwa Abraham benar-benar menghormati Allah yang telah menyertai dan memberkatinya selama ini dengan menjaga dan menjalankan kehendak Allah melalui janji yang Allah ucapkan sendiri kepada Abraham untuk membuatnya menjadi bapa dari bangsa yang besar kemudian. Bukan saja Abraham, hambanya pun menaruh hormat dan menghargai prasyarat utuannya itu. Sehingga di awal dari perjalanannya, ia bersumpah kepada tuannya dan melakukan persiapan yang baik untuk menjalankan perintah yang diterimanya. Bukan itu saja, sang hamba juga berdoa kepada Tuhan Allah Abraham agar misinya dapat terpenuhi. Kehidupan beriman Abraham nyata tercermin dan diikuti oleh orang-orang sekitarnya, iman yang bekerja dan mewujud dalam kehidupan. Tuhan Allah dapat menggunakan segala cara untuk menggenapi rancangannya. Allah telah menyiapkan Ribka untuk penggenapan rencananya. Ribka bukan saja gadis yang cantik dan masih perawan, namun dia juga adalah gadis yang baik dan rela menolong, yang bersedia menimbakan air bukan saja untuk hamba Abraham, namun juga untuk unta-untanya agar puas minum. Bahkan lebih lagi, Ribka juga menawarkan jerami, makanan unta, bahkan tempat bermalam. Kecantikan yang berpadu dengan kebaikan yang sempurna. Pastinya keluarga besar Nahor, termasuk Ribka di dalamnya, telah mendengar tentang penyertaan Tuhan Allah kepada Abraham, sehingga Ribka tidak menyaksikan lagi kebenaran kata ataupun pesan yang disampaikan oleh hamba Abraham. Kehidupan iman Abraham seringkali dijadikan sebagai sebuah teladan. Ketika Allah memanggilnya untuk pergi meninggalkan kampung halaman ke tempat yang tidak pernah dia ketahui. Namun Abraham taat dan mengikuti perintah Allah. Hal itu juga yang terjadi pada Ribka yang bersedia pergi dari kampung halamannya, meninggalkan keluarganya untuk mengikuti seorang hamba tanpa ada keraguan atas kata-kata atau pesan yang didengarnya. Seperti halnya Abraham, Ribka pergi ke tempat yang tidak dikenal dengan hanya berbekal pengetahuan bahwa Allah turut campur tangan dalam kehidupannya.
Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk beriman dan hidup senantiasa dalam iman percaya kepada Allah. Dengan iman itu pula, kita akan melewati setiap pergumulan dan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Ribka telah memilih bagiannya dan dia diberkati dengan seorang suami yang mencintainya. Allah yang dipercayai dan diimani oleh Abraham dan juga Ribka adalah Allah yang sama yang kini kita percayai dan imani. Bersandarlah kepadanya, Dia yang akan bertindak dan menuntun hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.